kita pindahin ban belakang ke depan dan ban depan ke belakang, karena ban depan itu agak botak. Mungkin nanti pulang ke Balikpapan harus di sporing Valencia, karena bannya kok lebih botak sendiri dia daripada yang sebelahnya. Berakhir sudah petualangan kita di kota Sangatta. Ini kita mau pulang ke Balikpapan. Ini pukul 10.49. Tapi mungkin kita akan singgah lagi di tempat-tempat lain, mungkin kayak Taman Nasional di Sangkima. Itu ada pohon ulin besar di situ. Dalam episode kali ini, sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke Balikpapan, kami mampir ke Taman Nasional Kutai Sangkima untuk menjelajahi kawasan hutan dan melihat langsung pohon ulin raksasa, salah satu kekayaan alam khas Kalimantan yang luar biasa. Ada peraturannya. Peraturannya yang pertama harus bayar tiket, nggak usah foto. itu paling penting. Terus dilarang memberi makan satwa, ya itu udah pasti. Dilarang mengambil tumbuhan, ya sudah, itu udah umum dilakukan. Kita nggak bawa payung kah? Nggak usah? Enggak. Hah? Gimana menurutmu, aman? Aman aja. Oke. Yang penting dilarang tinggal di sini. Nanti jadi pegawai sini. Ini jalannya setapak ini. Kalau kemarin di Eco Park Sangatta sana jalannya bisa berdua. Kalau ini hanya boleh satu dan tidak ada pembatasnya. Jadi kalau hujan ini, wow, ini berlumut, ini dia punya apa nih, kayu ulinnya nih, papan-papannya ini. Keren ini yang saya suka. Nggak tahu, kemarin aku pantai itu nggak terlalu, karena memang aku dasarnya suka lebih ke yang hijau-hijau ya. Kalau ke pantai ya yang premium lah, kayak biduk-biduk itu memang keren. Ini ulinnya, tapi ini bukan yang besarnya ya, ulin yang ini kita bisa lihat ya. Kayaknya udah besar katanya. Iya. Oke, lanjut. Ini cuaca mendung. Padahal tadi dari Sangatta cerah sekali, panas. Ini kembali lagi mendung. Sekitar berapa kilo tadi dari Sangatta ya? Ada kira-kira 16 kilo kali ya, ada ya? Iya, sekitar kilo. Nah, ini ada harus maksimum 5 orang Jembatan gantung. lewat jembatannya nih. Ini sudah lapuk-lapuk, dia punya kayu nih, harus hati-hati. Jembatan gantung ya. Sama kayak di Canopy Bridge yang di ke arah IKN sana. Wow, wih, goyang. Nggak ada musiknya masalahnya. Hati-hati, karena lapuk ini kayunya. Karcis masuk ke dalam ini, kalau hari merah gini 15.000 per orang. Kalau mobil itu 10.000. Kita kenapa masuk ke dalam? Supaya lebih adem ya. Ada kanopinya tadi di parkiran mobilnya. Kalau di luar ya panas dan lebih safety sih di dalam. Terus kalau hari-hari biasa itu karcisnya cuma 7.500 untuk umum, 5.000 untuk pelajar. Itu sekadar info
masuk ke Taman Nasional Kutai. Ini ada gazebo kecil-kecilan. Oh, speaker itu. Apa tuh? Bukan speaker itu ya? Bukan. Menurut info tadi, dari luar ke loket tadi ke dalam ini sekitar 1 km. Kita buktikan apakah benar-benar 1 kilo. Ini kalau hujan ini aku yakin licin sekali nih, karena lumut semua ini. Hamparan hutan di Taman Nasional Kutai bukan hanya menjadi paru-paru alam Kalimantan, tetapi juga rumah bagi berbagai satwa liar seperti orang hutan dan bekantan serta pohon ulin tua yang telah bertahan selama ratusan tahun. Tapi hutannya masih lebat gini. Kurang lebih lah sama di Eco Park di Sangatta. Dia punya lebatnya. Udah mulai nafas. Supaya ada pergerakan hari ini. Pos 2 namanya. Hah? Pos. Nggak ada orang ya? Nggak ada orang. Tapi banyak mobil tadi di luar. Sekarang turunan. Ini ada, nggak tahu kemana itu. Take care. Menyusuri jalan kayu ulin di tengah hutan memberikan pengalaman tersendiri. Meski beberapa bagian jalurnya sudah lapuk dan berlubang sehingga harus dilewati dengan hati-hati. Tadi kita sudah diingetin sama petugas di loket, hati-hati karena ada beberapa kayu-kayu ini sudah lapuk. Dan kita bisa lihat kondisinya memang sudah lumutan. Nah, ini bahaya nih. Nggak berani kalau gini lari. Sudah ompong. Nggak berani kini aku pakai Ray-Ban. Apa yang ada, Pak? Pakai kacamata Ray-Ban. Kacamata gelap. Jadi sebenarnya kalau kesini, kalau hujan, ada aja gazebo-gazebo kecil gini, pondok-pondok kecil. Ini kayaknya bekas banjir ini ya. Ini. Lumpur semua nih. Berarti kalau air meluap bisa sampai ke sini nih. Wow.
kita lanjut. Sudah berapa kilo? Mungkin kurang lebih sama yang Eco Park itu. Cuma di sana kita keliling, nggak kerasa juga 1 kilo. Kalau ini kan tidak banyak cabang-cabangnya. Cabangnya tadi itu nggak bisa dilalui lagi, kayaknya sudah jalan lama itu. Yang di sebelah kanan ini air. Wih, bisa juga meluap ini airnya. Coba dengarkan suara. Nggak tahu suara apa ini. Rame banget. Suaranya seperti kayak sound effect gitu. Kayak suara paduan suara ya. Cuma paduan suaranya anunya sama semua suaranya. Nggak ada 1, 2, 3, 4-nya. Halo, masih jauh ke sana? Hah? Masih jauh? Oh, enggak juga kok. Ada berapa kilo lagi? Oh, enggak sampai 1 kilo kok. Oke, makasih. Ini ada kayu melintang. Nah, habis ini, nah, biar terputus ini. Jadi jalan tanah. Wih, bahaya ini. Enak sekali suaranya, ada suara makhluk-makhluk yang lain. Benar-benar jungle, hutan. Ini lebih hutan sih sebenarnya dari yang di Eco Park. Eco Park mungkin saya sudah diolah ya. Tapi memang lebat juga. Cuma ini, bayangkan suara-suaranya itu masih lengkap. Kan dia nggak kalau sana kan nggak terlalu luas. Tapi boleh lah untuk di kota bisi-gitu ada. Wih, ini riskan ini. Bolong-bolong lagi nih, ompong-ompong lagi nih kayunya. Harus hati-hati. Sangkima. Setelah trekking sekitar 1 km di jalur kayu ulin, kami akhirnya menemukan pohon ulin raksasa di tengah hutan. Tapi karena jalan setapak masih terus memanjang ke dalam hutan, kami membayangkan mungkin masih ada pohon ulin lain yang jauh lebih besar menanti di ujung perjalanan. Yang pohon sana aja sudah besar ya. Kita nggak tahu yang pohon yang lebih besarnya lagi berapa ya.
Berapa orang dewasa ini baru bisa meluk itu pohon. Memang benar-benar masih jungle. Perasaanku sudah 1 kilo. Kayaknya 1 kilonya bapak itu beda sama 1 kilo kita. Tapi kata yang orang-orang tadi juga Hah? nggak terlalu jauh. Hah? Kata yang tadi sudah nggak terlalu jauh kan? Oh. Loh, ini sudah nggak ada lagi jalan. Benar atau jangan-jangan itu? Nggak ada ya? Itu mungkin. Kita cek aja ke sana. Ingat aja jalan keluar. Tapi nggak ada orang lewat sini. Ada ya? Kita coba aja ya kawan-kawan. Apakah benar atau yang tadi pohonnya? Hei. Tapi nggak ada telapak orangnya. Kawan-kawan. Jadi inilah batas akhir ya. Karena ke sebelah sana sudah nggak ada lagi jalan yang pakai kayu ulin. Jadi kita memutuskan sampai di sini aja karena kalau kita lanjut ke sana dia sudah jalan tanah dan saya lihat itu tidak ada bekas orang lewat di situ. Jadi kami memutuskan hanya sampai di sini aja. Pokoknya bagus lah, masih asri. Jadi hanya sekitar 1 kilometer lah dari loket ke pohon ulinnya. Di sini ada arah penunjuk jalan. Kalau ke arah sana jembatan gantung, kalau ke arah sana ulin raksasanya. Nah, kalau ke sebelah sananya ada jembatan seling. Berarti dulu ke sebelah sana ini ada juga jalan. Ya, jembatan seling gitu ya. Nah, bagi kawan-kawan yang pernah ke tempat ini boleh komen di bawah seperti apa dulu waktu masih ada jembatannya ke arah sebelah sana. Ini nuansanya kayak Bukit Bangkirai sebenarnya dia punya hutannya. Di sebelah kiri kanan kita ini sepertinya banjir ya sampai ke sini inti luapannya karena masih ada lumpur-lumpurnya di rumput-rumput sini ini bisa kelihatan ini. Lumpur-lumpurnya masih ada nih. Berarti gampang meluap ini sungainya. Oke. Ini kita naik lagi ke jembatan gantungnya. Tadi ada juga jembatan gantungnya. Seperti jembatan di Kanopi Bridge di Bangkirai, tapi kalau di Bangkirai itu menghubungkan antara pohon ke pohon. Berarti di sungai-sungai sini ada buaya karena di sini ada tulisannya danger. Ya, memang Kalimantan kan sungai-sungai sudah kayak gini, udah harus hati-hati. Oh, ada akar-akar ini nih, bukan akar ya, apa nih? Yang biasa dipakai di film-film Tarzan. Oke kawan-kawan, kita lanjut. Ini kita sudah hampir sampai di tempat kita parkir mobil. Ya, sekitar 50 meter lah. Jadi cukup puas ke sini.
Jadi ada 2 kilo ya kalau pulang pergi. Kawan-kawan, petualangan kita di Taman Nasional Kutai di Sangkima berakhir. Jadi jarak dari Taman Nasional ini ke Sangatta itu sekitar 16 km. Dan ya menarik lah. Banyak sekali jenis-jenis pohon yang ada di dalam, khususnya pohon ulin yang raksasa yang besar itu. Oke, kita lanjut pulang.